Cerita tentang lereng keempat. Sekelompok 5 pendaki, Raka, Dina, Andi, Sari, dan Yoga, memutuskan untuk mendaki sebuah gunung terpencil yang belum banyak dijamah, bernama Gunung Surya Kelam. Gunung itu dikenal dalam cerita warga lokal sebagai tempat yang tidak pernah menerima tamu keempat. Tapi mereka tidak peduli, karena penasaran dengan keindahan yang katanya tersembunyi di puncaknya. Di malam pertama di lereng pertama, semua berjalan lancar. Tapi ketika mereka mencapai lereng kedua, Dina mulai merasa seperti ada yang mengikutinya. Mereka mengira itu hanya halusinasi kelelahan. Di lereng ketiga, Sari tiba-tiba menghilang saat malam tiba. Mereka mencari, tapi hanya menemukan jejak kaki yang berhenti tiba-tiba di tepi jurang. Anehnya, jumlah jejak kaki saat mereka menelusurinya berjumlah 6, bukan 5. Mereka panik, namun tetap melanjutkan perjalanan demi mencari sinyal di lereng keempat. Tapi semakin mereka mendaki, udara makin berat dan hening, seperti tak berisi kehidupan. Di malam hari, mereka melihat bayangan Sari kembali, tapi matanya hitam legam, dan ia hanya berdiri tanpa bicara, menunjuk ke bawah gunung. Keesokan harinya, satu persatu dari mereka mulai berubah. Andi berbicara sendiri. Yoga tiba-tiba takut melihat bayangannya sendiri. Raka, yang paling rasional, menyadari satu hal. Setiap kali kelompok mencoba mencapai lereng keempat, akan selalu ada satu orang yang hilang, dan satu pengganti yang datang. Selalu ada 5 orang, tidak boleh kurang atau lebih. Pendakian dimulai angin pagi menyambut 5 sahabat itu saat mereka tiba di kaki Gunung Surya Kelam. Raka membuka peta sambil mengecek jalur yang akan mereka lewati. Meski namanya terdengar mistis, gunung itu belum banyak dikenal para pendaki. Waktu tempuhnya kira-kira 3 hari ke puncak, kalau cuaca mendukung, kata Raka, sambil menyelipkan peta ke dalam tas carrier-nya. Dina mengambil foto sambil tertawa kecil. Kita kayak grup pembuka jalur nih. Yoga yang pendiam hanya tersenyum tipis. Andi dan Sari sibuk menyiapkan logistik, membagi beban tenda dan makanan. Di pintu masuk jalur pendakian, sebuah papan kayu tua nyaris patah, tertulis samar. Lereng pertama, jalan kehidupan. Lereng kedua, jalan keraguan. Lereng ketiga, jalan kehilangan. Lereng keempat, jangan dilanjutkan. Andi membaca tulisan itu keras-keras, lalu tertawa. Wah, cocok banget buat konten. Serem-serem gitu. Yakin lo mau ngejek kayak gitu? Ujar Sari sambil merapikan jaketnya. Mereka tertawa bersama dan memulai pendakian, belum sadar bahwa papan itu bukan sekadar hiasan tua. Lereng pertama. Langkah demi langkah, mereka menapaki jalur tanah merah yang masih ramah. Kabut tipis bergulung pelan di sela-sela pohon pinus, seolah mengamati dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, suara burung dan serangga masih terdengar. Tenda pertama mereka dirikan di tanah datar di pinggir sungai kecil. Malamnya, mereka makan mie instan sambil bercanda dan bermain kartu. Aku suka tempat ini, kata Dina. Masih alami banget, kayak nggak pernah dijamah manusia. Sari menimpali sambil menguap. Tapi emang sih, sepi banget. Nggak ada pendaki lain. Nggak ada sinyal juga. Nggak tahu kenapa agak ngeri. Andi menghidupkan headlamp dan menyinar ke hutan, lalu bergurau. Tenang aja, kalau ada yang nyasar, tinggal kita panggilin nama. Atau kita tungguin dia muncul di balik pohon. Udah kata Raka, sedikit kesal. Jangan asal ngomong, besok perjalanan lebih berat. Malam itu terasa panjang, angin berembus dingin. Di luar tenda ada suara ranting patah. Sekilas, Raka mengira itu hanya binatang hutan. Tapi sebelum tidur, dia sempat melihat siluet seseorang berdiri di seberang sungai. Saat disorot senter, sosok itu hilang begitu saja. Dia diam, tidak ingin membuat yang lain panik. Tapi dalam hati ia mulai bertanya, apa gunung ini benar-benar kosong? Lereng kedua pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Butiran embun menggantung di dedaunan, dan udara terasa lebih berat. Mereka berkemas cepat dan melanjutkan perjalanan menuju lereng kedua. Jalur mulai menanjak curam. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang ingin menarik siapa saja yang lewat. Raka memimpin di depan, Yoga di belakang. Dina mulai sering menoleh ke belakang.
Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, katanya lirih pada Sari. Kebanyakan nonton horor kali, jawab Sari, meski suaranya tak setegas biasanya. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di sebuah kawasan hutan lumut yang gelap dan sunyi. Tak ada suara serangga. Bahkan angin seolah enggan menyentuh tempat itu. Tempat ini aneh banget, kata Andi pelan. Tiba-tiba, Dina menatap ke sebuah pohon besar yang berdiri menjulang di tepi jurang. Ia terpaku, matanya membesar. Lihat deh, ada perempuan di situ, bisiknya. Yang lain menoleh tapi tidak melihat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa, Din, ujar Yoga. Dina panik. Dia berdiri di sana, rambutnya panjang banget, bajunya kayak kebaya sobek. Seketika suhu udara turun drastis. Raka segera mengajak mereka menjauh dan mendirikan tenda tak jauh dari jalur utama. Malam itu, Dina terbangun karena mendengar bisikan dari arah luar tenda. Ia mengintip dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi tenda mereka. Diameter tak bergerak, tapi dari balik rambutnya ada suara berbisik. Bukan kamu yang dicari, bukan kamu yang hilang. Dina menjerit. Semua terbangun. Tapi saat mereka keluar, sosok itu telah menghilang. Hanya ada bau anyir yang tersisa di udara.